Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa, senang sekali saya Atasilani Kantinandi dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Manage Your Mind. Manage Your Mind pada kali ini akan membahas tema melaksanakan Pancasila, dan untuk itu telah hadir seorang narasumber kita yang tentu sangat berbeda daripada sebelumnya, di mana Manage Your Mind pada episode yang lalu selalu dihadiri oleh seorang narasumber, seorang biku ya. Namun pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah seorang samanera yang juga saat ini masih kuliah di STAB Kertara Jasa Batu. Beliau adalah Samanera Abisilo. Namo Buddhaya, Samanera. Namo Buddhaya. Baiklah, bagaimana kabarnya Samanera? Baik. Baik, suasana hatinya? Ya, sedikit senang. Senang. Ya, Samanera seperti yang telah saya bicarakan di depan tadi mengenai tema kita, yaitu melaksanakan Pancasila. Bagaimana sih Pancasila menurut agama Buddha? Mungkin Samanera bisa menerangkan atau menguraikan terlebih dahulu kepada para pemirsa Dhamma TV. Silahkan. Ya, baik. Para peserta, para pemirsa Dhamma TV sekalian yang baik berada di rumah maupun dimanapun Anda berada, Pancasila Buddhis dalam agama Buddha itu berbeda dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tentunya. Di dalam Pancasila Buddhis kita memiliki dua arti kata, yaitu yang terdiri dari panca, itu adalah 5, itu yang berasal dari bahasa Pali, kemudian ditambah dengan satu kata lagi yaitu sila. Sila di sini berarti moralitas ataupun juga bisa diartikan sebagai aturan. Jadi Pancasila Buddhis di dalam agama Buddha bisa diartikan sebagai 5 aturan moralitas yang dimana dijelaskan di situ, yaitu dalam bahasa Palinya Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, kemudian Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Kamesu, Micacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, dan Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, serta Surameraya, Majapahmadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dan yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Kemudian aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Dan yang keempat, aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan bohong. Dan yang kelima yaitu aku bertekad melatih diri menghindari minum-minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi di dalam Pancasila Buddhis ini terdapat 5 hal itu, dan yang dimana dari Pancasila Buddhis ini lebih ditekankan dalam praktiknya, praktik dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kalau kita melaksanakan kelima hal tersebut akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi si pelaku dan juga akan membawa banyak manfaat bagi orang-orang yang berada di sekitar maupun makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Karena dari pelaksanaan Pancasila Buddhis ini sangat besar sekali pengaruhnya kalau ada sebagian orang melaksanakan, dan nanti dari komunitas lain tentu akan memperoleh manfaat yang besar juga, karena dimana salah satu contohnya saja dari pembunuhan makhluk ataupun menghindari pembunuhan makhluk hidup. Di situ nanti seseorang itu apabila berada dalam satu komunitas, maka akan bisa membuat yang lainnya itu tidak takut, tidak was-was terhadap orang yang menghindari pembunuhan makhluk hidup itu. Nah, ini salah satu contohnya saja, sehingga membuat kita menjadi bahagia dan juga membuat orang lain bahagia pula. Selain dari itu, tentu ada
kalau di Jawa itu ada yang disebut sebagai molimo atau 5 pandangan hidup dari orang Jawa. Itu ada yang pertama itu mateni, itu yang harus dihindari. Kemudian ada maling, kemudian ada madon, dan yang keempat ada main, dan yang kelima ada madat. Jadi 5 hal ini kalau di Jawa itu sudah ada sejak dulu juga, dan itu juga salah satunya juga merupakan ajaran yang dulu mungkin dari Sang Buddha juga, akan tetapi karena sudah turun temurun di Jawa, karena dulu basisnya itu Jawa itu merupakan salah satu agama yang besar, yaitu agama Buddha juga, dulu dikenal sebagai Hindu Buddha. Nah, ada kemungkinan itu merupakan salah satu sumber di mana 5 hal itu merupakan turun-temurun dari ajaran Sang Buddha yang kemudian bisa dikenal sebagai molimo itu. Nah, ini merupakan salah satu pengantar dari Pancasila Buddhis yang dapat saya terangkan, ya, seperti itu. Ya, terima kasih Samanera atas urainya. Berlanjut kepada pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Samanera. Seperti Samanera tadi telah menerangkan bahwa Pancasila yang digunakan sebagai landasan negara dengan Pancasila Buddhis itu berbeda. Sebenarnya awal munculnya Pancasila Buddhis ini apakah ketika pada masa Buddha yang kemudian turun-temurun dan hingga saat ini tidak mengalami suatu perubahan, atau mungkin sudah lampau sebelum masa Buddha namun sudah mengalami perubahan, atau bagaimana begitu Samanera? Silakan. Ya, kemunculan dari Pancasila Buddhis ini tentu kalau di zaman Sang Buddha itu tidak ada secara pasti menyebut bahwa harus melaksanakan Pancasila Buddhis, itu tidak ada. Di dalam suta-suta itu belum diketemukan secara langsung menganjurkan seperti itu. Tapi ada anjuran, ya seperti yang Sang Buddha sering sampaikan itu kepada para umat, itu tentang 5 hal itu sering disinggung oleh Sang Buddha, tapi beliau tidak secara langsung menyebut ini adalah Pancasila Buddhis. Ini adalah 5 latihan yang harus dilakukan oleh umat awam, di mana itu langsung beliau sebut sebagai Pancasila Buddhis, itu tidak disebutkan seperti itu, tapi beliau menganjurkan umatnya itu untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup, kemudian menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, dan sampai menghindari minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran itu tadi. Jadi di situ Sang Buddha menguraikan hal itu, tapi tidak menyebutkan secara pasti bahwa itu adalah Pancasila Buddhis. Akan tetapi Pancasila Buddhis ini dikaji secara ulang oleh penerus dari tetua ataupun dari siswa Sang Buddha, yang kemudian merumuskan ada 5 landasan moralitas yang digunakan untuk umat awam khususnya. Karena dengan adanya 5 landasan ini, maka ini dapat dipergunakan khusus untuk umat awam. Akan tetapi umat awam juga bisa menggunakan tambahan lainnya, yaitu tiga tambahan lainnya, atau bisa disebut sebagai atasila, itu pada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu, seperti pada tanggal 13 ini penanggalan bulan, pada tanggal 13, pada tanggal 8, pada tanggal 21. Nah, seperti itu. Itu bisa digunakan untuk melatih, menambah moralitas yang lebih lagi, yaitu ditambah dengan 3 tambahannya, yaitu tidak makan setelah tengah hari, kemudian menghindari menari, menyanyi, bermain musik, dan memakai wangi-wangian, kemudian ditambah lagi dengan tidak tidur di tempat yang mewah. Nah, itu bisa dipergunakan oleh umat awam, ya, di mana pada tanggal-tanggal tertentu tadi. Nah, jadi di sini secara pasti Sang Buddha itu tidak menyebutkan bahwa dulu itu ada Pancasila Buddhis, akan tetapi Pancasila Buddhis ini dikaji ulang oleh para siswa beliau, dan kemudian diterapkan, khusus dijelaskan itu setelah Sang Buddha parinibbana. Jadi siswa-siswa beliau lah yang menggunakan istilah Pancasila Buddhis ini. Dan sampai sekarang
ya kita kenal sebagai Pancasila Buddhis yang khusus dipergunakan untuk umat awam. Nah, tapi bukan berarti dari para Atasilani, para Samanera dan para biku tidak melakukan atau tidak menjalankan hal itu, 5 hal itu. Tentu 5 hal ini malah merupakan satu dasar di mana dengan 5 hal ini baru akan dikembangkan lebih lanjut lagi, akan dikembangkan ke moral-moral atau ke latihan-latihan yang lebih lanjut lagi seperti misalnya tadi 3 hal tadi. Terus kemudian ada lagi ditambah lagi kalau Samanera seperti saya dan para Samanera itu akan melatih diri dalam latihannya itu memiliki 10 aturan. Kalau tadi 8 tadi ditambah lagi 1, tapi tadi ada yang di nomor 7 tadi dipisah menjadi 2. Nah, tapi di yang ke-10 ini yaitu kami khusus bagi para Samanera tidak menerima emas atau perak. Jadi kalau zaman sekarang ya tentunya uang, tapi di sini dalam artian ada keperluan-keperluan khusus yang nantinya bisa dipergunakan uang atau kalau bagi kami penyebutannya bukan uang tapi catu pacaya, yaitu hal yang bisa dipergunakan oleh seorang Samanera maupun biku maupun juga kalau Atasilani masih diperbolehkan kan bawa uang ya. Jadi masih bisa, tapi kalau Samanera maupun biku itu harusnya tidak membawa uang, tapi bisa dititipkan atau dibawa oleh kapianya, sehingga nanti kalau beliau membutuhkan bisa dipakai, misalnya dalam hal perjalanan ataupun membutuhkan sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau berkaitan dengan sila ini, tentu yang menjadi dasar itu yaitu Pancasila tadi, yang kemudian dikembangkan ke sila-sila yang selanjutnya, dan merupakan satu hal yang sangat jelas kalau Pancasila Buddhis ini sesungguhnya bukan Sang Buddha menyebutkan secara langsung, tapi para siswa beliaulah yang menyatakan atau menjelaskan hal ini. Jadi seperti itu. Baik Samanera, terima kasih. Kita jeda saat. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kita mengenai Pancasila Buddhis semakin menarik dan tetap di Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Samanera Abisilo mengenai Pancasila Buddhis ya. Jadi untuk selanjutnya kita langsung ke tanya jawab ya Samanera ya. Mungkin akan ada Atasilani ataupun Samanera yang ingin bertanya. Kepada Atasilani terlebih dahulu saya persilakan. Namo Buddhaya Samanera. Ya, Namo Buddhaya. Saya ingin menanyakan, adakah manfaat jika kita melaksanakan Pancasila Buddhis? Terus yang kedua, apakah masih relevan hal itu dilaksanakan pada kehidupan zaman modern sekarang ini? Karena mengingat tadi ceritanya itu muncul sejak zaman Buddha gitu, sudah terlalu lampau. Apakah itu masih relevan dalam kehidupan yang serba modern saat ini? Terima kasih. Ya. Ya, silakan dijawab Samanera. Langsung ya? Iya, langsung ya, saja. Baik. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ada manfaat dari pelaksanaan Pancasila Buddhis ini? Tentu dari setiap apa yang Sang Buddha sabdakan, apa yang beliau sampaikan itu memiliki manfaat sendiri-sendiri. Salah satunya yaitu dari Pancasila Buddhis ini. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Yang sangat jelas saja di negara kita adalah negara hukum. Di Indonesia ini adalah negara hukum. Kalau kita melanggar dari salah satu saja Pancasila Buddhis ini, tentu apa yang akan kita dapatkan? Masalah, ya kan? Misalnya kita membunuh orang, ya nanti kita akan berurusan dengan polisi. Coba saja kalau tidak percaya, membunuh orang, nanti pasti akan urusan dengan polisi, dikejar-kejar. Apabila hal ini sampai diketahui, ya tentu akan mendapatkan masalah. Nah, jadi salah satu manfaatnya di negara kita ini khususnya, dan bahkan tidak di negara kita saja sebenarnya, dimanapun berada, bahkan di zaman dulu pun, kalau kita menghindari dari 5 hal ini, maka kita akan membawa manfaat yang besar. Kalau kita melanggarnya, kita akan memperoleh masalah yang besar pula. Kalau dulu di zaman kerajaan,
itu ada kalau seseorang itu melakukan pencurian, ada salah satu aturan bahwa kalau dia ketahuan melakukan pencurian itu, tangannya langsung dipotong. Nah, bukannya itu malah suatu masalah bagi kita sangat besar. Dan juga kalau melakukan pembunuhan ada juga yang langsung dipenggal. Sama juga kalau di Indonesia, kalau kita melakukan tindakan hal ini, kita pasti akan mengalami masalah juga. Yang pertama, kalau kita melakukan pembunuhan tadi ya tentu akan dikejar-kejar oleh polisi. Sama juga dengan kalau kita melakukan pencurian, kemudian perzinahan, dan sampai ke mabuk-mabukan, itu urusan polisi semuanya. Tapi kalau kita bisa menghindarinya, tentu kita akan bisa hidup aman, tidak takut sama polisi, tidak takut memperoleh masalah-masalah yang akan kita hadapi karena kita tidak melakukan suatu hal kejahatan, karena kita bisa mengendalikan, bisa menghindari dari 5 hal yang buruk ini tadi. Kita tidak melakukan pembunuhan, pencurian, asusila, kemudian berbohong, dan minum atau makan yang memabukkan. Nah, itu salah satu manfaat yang sangat jelas di negara kita dan khusus bagi kita. Selain dari itu, ada juga manfaatnya bagi, seperti tadi yang sudah saya singgung di awal, bagi makhluk lain, bagi orang lain. Kalau kita tidak memiliki sifat-sifat atau memiliki karakter hal-hal buruk tadi, 5 hal itu, tentu di sekitar kita akan aman. Orang-orang di sekitar kita akan merasa nyaman, akan merasa bahagia karena tidak was-was, nanti takut dibunuh, nanti takut dicuri barang kita, nanti takut dicuri pacar kita atau istri kita. Nah, itu tentu hal itu akan membuat aman bagi yang lain. Apalagi kalau mabuk-mabukan, itu malah bisa lebih parah lagi, karena dengan mabuk-mabukan ini maka bisa saja dari sila-sila yang lain itu akan terlanggar. Karena dari mabuk ini kita lemah kesadarannya, kita bisa melakukan pembunuhan, kita bisa melakukan pencurian, kita bisa melakukan asusila, dan bahkan melakukan hal-hal bohong. Nah, itu dari kalau kita melanggar yang sila kelima. Tapi bukan berarti sila yang lain juga tidak perlu dijaga, dirawat, tapi juga hendaknya juga dirawat dan dijaga. Nah, ini manfaat yang sangat jelas. Selain dari itu, Sang Buddha juga menyebutkan bagi siapa yang ingin tentram, bagi siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan, bagi siapa yang ingin memperoleh disenangi, dicintai oleh makhluk lain, disayangi oleh siapa saja, itu hendaknya dia merawat sila. Hendaknya ia menjaga moralitas. Di mana tadi yaitu ada 5 sila dasar tadi. Itu hendaknya dijaga, dirawat kalau seseorang ingin memperoleh hal itu. Dan juga kalau ada 3 hal juga yang Sang Buddha sering sampaikan dan juga tentu sering disampaikan oleh para bhante ini, yaitu ada silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, yang artinya barang siapa yang menjaga sila, dia akan terlahir di alam bahagia. Jadi nanti setelah meninggal kita bisa terlahir di alam bahagia ini setelah kita merawat sila. Kemudian apabila kita merawat sila, kita akan memperoleh kekuatan baik lahir maupun batin. Dan apabila kita merawat sila, maka kita akan bisa mengikis kilesa dan tercapainya nibbana. Nah, ini yang sangat besar dari manfaat kita menjaga sila. Dan kemudian tadi pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua adalah apakah masih relevan? Kan Pancasila ini adanya udah sejak zaman Buddha begitu sebenarnya. Ya tentu saja. Seperti apa yang saya uraikan tadi kan sangat relevan sekali. Kalau kita sampai melakukan pelanggaran dari kelima sila itu, maka sangat jelas sekali. Hal-hal buruk, hal-hal yang tidak kita inginkan akan kita dapatkan. Sehingga sangat relevan sekali kalau kita masih terus menerapkan dari moralitas Buddhis itu, dari Pancasila Buddhis itu. Sehingga ya hendaknya khusus bagi umat Buddha kita selalu menjaga dari 5 moralitas Buddhis ini. Dan ini bahkan sesungguhnya tidak hanya di ajaran agama Buddha saja, di agama-agama lain pun juga mengajarkan 5 hal ini juga ada tentunya. Karena di setiap agama tentu mengajarkan hal-hal yang baik. Dari kelima hal ini tentu adalah hal yang tidak baik. Dan tentu dari setiap agama juga menganjurkan bagi para umatnya itu untuk
menghindari dari kelima hal ini. Cuma ya kita tidak begitu tahu, mungkin berbeda saja bahasa dari mereka. Kalau di kita itu ada Pancasila Buddhis yang hendaknya kita terus rawat dan terus kita jaga. Nah seperti itu. Jadi sangat relevan sekali ya. Kalau kita melanggarnya ya tentu akan dapat masalah ya. Seperti itu. Ya, jadi intinya Pancasila itu membawa kedamaian bagi diri kita sendiri dan juga tentunya terhadap lingkungan ya Samanera ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan kepada para Samanera. Ya, Namo Buddhaya. Tadi juga sudah menyinggung tentang Pancasila Buddhis dan juga Pancasila Dasar Negara Indonesia. Nah, saya mohon penjelasannya apakah ada kaitannya dengan Pancasila Buddhis dengan Pancasila Dasar Negara Indonesia itu. Terima kasih. Ya. Kaitan antara Pancasila Buddhis dengan Pancasila Dasar Negara. Seperti yang saya ketahui, ada sejarah yang di salah satu buku, saya lupa judulnya, tapi di situ dijelaskan bahwa salah satu akar dari Pancasila Dasar Negara itu adalah dulunya mengambil dari Pancasila Buddhis. Dan itu kalau tidak salah dulu itu Bung Karno yang menyatakan atau yang memiliki gagasan untuk mengambil Pancasila ini. Pancasila yang dulunya Pancasila Buddhis, tapi ini bukan secara langsung dikenal sebagai Pancasila Buddhis ya. Tentunya mungkin dari adat kebiasaan ya, mungkin itu Molimo itu yang hampir mirip dengan Pancasila Buddhis. Tapi itu merupakan salah satu dasar dari Pancasila Buddhis ini. Sehingga bisa dikatakan dari Pancasila Buddhis ini diambil, diadopsi, dipergunakan karena sangat baik sekali dari kebudayaan yang ada, yang dulunya merupakan Buddhis tapi sudah berkembang yang kemudian menjadi ya kejawen itu, dan kemudian karena baik, kemudian karena mengetahui hal-hal ini bermanfaat oleh salah satu pemimpin itu yaitu Bung Karno itu digunakan atau diajukan sebagai salah satu dasar negara, tapi tidak secara langsung, tapi diolah lagi yang kemudian menjadi Pancasila Dasar Negara itu. Bukannya tetap seperti Pancasila Buddhis, tapi diolah lagi yang intinya di situ diambil intisarinya saja, dari kelima hal itu diambil intisarinya, bukan secara langsung, bukan secara pas langsung mengambil 5 Pancasila Buddhis itu, tapi diambil intisarinya dan kemudian dirangkai lagi menjadi Pancasila Dasar Negara itu ya, seperti itu. Iya, baik Samanera, sungguh menarik perbincangannya, tapi kita harus jeda saat ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, karena Manage Your Mind akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih tetap di Manage Your Mind dan masih bersama dengan Samanera Abisilo. Kita berbicara mengenai Pancasila Buddhis ya. Seperti tadi Samanera sudah menerangkan mengenai kaitan antara Pancasila Buddhis dengan Pancasila Negara ya. Dan bagaimana dengan Samanera yang bertanya, apakah sudah puas? Cukup? Baik. Selanjutnya kepada Samanera Puja, silahkan jika ingin bertanya. Ya, Namo Buddhaya. Tadi dijelaskan bagaimana manfaat dari Pancasila Buddhis dan juga dijelaskan bagaimana akibat yang dihasilkan jika melanggar. Meskipun sebenarnya orang-orang tahu akibat dari misalnya membunuh, mencuri, atau melakukan melanggar sila yang lainnya, tapi tetap aja ada kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya. Apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang walaupun tahu akibat yang akan diterimanya tetap melakukan kejahatan itu? Iya, baik Samanera, silahkan langsung Ya. dijawab. Baik, sangat baik sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Samanera tadi. Ya memang banyak orang yang sudah tahu bahwa kalau kita melanggar dari kelima hal ini, kita akan memperoleh hasil yang tidak baik, kita akan memiliki banyak masalah. Tapi ini
ada tapinya. Kenapa masih banyak juga orang-orang yang melakukannya? Saya juga heran. Kenapa kok masih banyak orang yang melakukan hal-hal seperti itu? Yang meskipun orang-orang itu tahu kalau hal itu dilakukan akan membawa suatu dampak yang tidak baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Bahkan kalau di dalam agama Buddha, dia akan memperoleh hasil yang setimpal juga pada saat kehidupan yang lampau yang akan datangnya. Jadi apa sih yang menjadi penyebab dari hal-hal itu? Salah satunya yaitu adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan dalam hal apa? Bukan dalam hal intelektual, bukan dalam hal pengetahuan mereka, tapi dalam hal kekotoran atau kebodohan dalam batinnya. Sehingga pada saat seseorang itu meskipun dia sudah tahu ingin melakukan 5 hal yang buruk tadi, misalnya pembunuhan saja, dia sudah tahu kalau membunuh itu tidak baik, akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik, tapi dia tetap melakukannya. Misalnya karena salah satunya karena serakah, karena ingin memiliki punyanya orang lain, sehingga dia dengan salah satu cara harus membunuh orang itu. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab kenapa orang itu masih saja melakukan pembunuhan, yaitu salah satunya karena nafsu keinginannya yang masih besar. Meskipun dia tahu hal itu tidak baik, tapi masih juga dilakukan, masih juga dilaksanakan olehnya. Kalau selain dari itu ya tentu karena ketidaktahuan dari batinnya. Karena pada saat satu hal yang muncul, misalnya dia itu awalnya tahu kalau membunuh tidak baik, tapi pada saat dia melihat seseorang karena dendamnya mungkin ya, itu tiba-tiba dia langsung ingin membunuhnya. Nah, jadi pada saat itu yang lebih dominan muncul itu rasa ingin membunuh, dan pengertian tentang hal pembunuhan itu tidak baik itu tidak timbul, sehingga hal yang lebih dominan yaitu ingin membunuhnya, dan itu kemudian dilakukan. Nah, jadi hal ketidaktahuan inilah, dari kekotoran batin inilah yang menutupi orang itu masih juga melakukan yang namanya pembunuhan, pencurian, asusila, kemudian berbohong, dan minum atau makan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi dari hal-hal ini, meskipun orang-orang itu tahu, meskipun dia itu tahu apa kerugian dari dia melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis ini, masih juga melakukan itu, yaitu salah satu didasari oleh hal-hal yang tidak baik yang dimilikinya, sehingga menutupi hal-hal baik yang ada, dan pada saat ada satu kesempatan dan hal baiknya itu tertutupi oleh hal-hal buruk, sehingga dia bisa saja melakukan hal-hal yang buruk, misalnya yaitu tadi pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya itu. Sehingga tidak salah kalau sampai sekarang, bahkan di zaman dulu pun juga demikian, kalau seseorang sudah mengerti hal-hal buruk itu masih juga dilakukan. Nah, itu tadi masalahnya, karena dia itu tertutupi oleh ketidaktahuan batinnya itu, dan atau kegelapan batinnya atau kekotoran batinnya, dan kemudian juga didasari oleh nafsu keinginan, sehingga masih mendorong dia meskipun tahu masih saja ingin melakukan hal-hal buruk itu. Nah, inilah yang juga Sang Buddha sering sampaikan, meskipun seseorang itu tahu, meskipun seseorang itu mengerti bahwa hal itu tidak baik, tapi kalau tidak dengan jelas, dengan terang, dengan sempurna dia mengerti, dan tidak dengan didasari oleh banyak kebajikan yang dia lakukan, dia masih juga bisa melakukan hal-hal pelanggaran dari 5 moralitas ini. Iya, ya? Samanera mungkin bisa diterangkan untuk membunuh. Samanera tadi mencontohkan yaitu membunuh orang, begitu ya Samanera. Mungkin apakah kalau membunuh hewan atau apa ya, hewan ya misalnya kita contohkan, apakah itu juga membawa suatu dampak yang buruk, dan apakah ada kriteria tertentu suatu pembunuhan itu terjadi dan dinyatakan itu sebagai satu pembunuhan, begitu? Ya.
jelas sekali kalau di khususnya agama Buddha tidak hanya manusia yang jadi objeknya itu, binatang, dan bahkan kalaupun bisa membunuh makhluk setan pun itu juga pembunuhan. Kalau bisa misalnya ada orang yang bisa membunuh hantu, nah itu juga pembunuhan. Misalnya ini kalau seandainya saja ada seseorang yang bisa membunuh hantu, nah itu juga pembunuhan. Jangankan manusia ataupun binatang, kalau itu pun juga terjadi, itu juga namanya pembunuhan. Dan kalau bisa ya tentunya umat Buddha harus menghindari segala jenis pembunuhan, yang terutama itu adalah makhluk yang hidup. Itu baik itu kecil besar, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu ya harus dihindari. Dan ada kriteria dari pembunuhan itu. Seperti yang tadi juga ditanyakan, ada kriteria terjadinya pelanggaran satu Pancasila Buddhis ini, yaitu pembunuhan itu tadi. Dan juga yang lainnya itu memiliki kriteria masing-masing, seperti salah satunya ini pembunuhan, di mana pembunuhan itu terjadi apabila seseorang itu memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ada makhluknya, ada makhluk hidup. Ada makhluk hidup, ya tentu kalau tidak ada makhluk hidup bagaimana kita mau membunuhnya, ya kan? Kalau tidak ada makhluk hidup kan tentu tidak bisa membunuh. Nah, ada makhluk hidupnya. Yang kedua, kita tahu makhluk hidup itu. Jadi kita mengetahui ada makhluk hidup itu, baik itu hewan, manusia, ataupun hantu. Nah, itu kita tahu. Dan kemudian yang ketiga, adanya niat untuk membunuh. Nah, ini yang sangat penting sekali. Adanya niat untuk membunuh makhluk tersebut. Kalau tidak ada niat, ya itu masih belum dikatakan sebagai pembunuhan. Dan yang keempat yaitu adanya usaha untuk membunuh makhluk tersebut. Dan kemudian yang kelima yaitu hasil dari usaha itu terjadinya satu kematian atau meninggalnya makhluk tersebut. Nah, inilah yang dikatakan sebagai 5 hal yang memenuhi syarat ini baru dikatakan sebagai pembunuhan. Bagaimana kalau hanya sampai pingsan atau hanya sampai tersiksa saja, itu belum terjadi pembunuhan, belum terjadi pelanggaran. Tapi itu juga merupakan karma buruk yang tentunya setiap hal yang kita kerjakan kalau menyakiti makhluk lain itu akan memberikan satu kondisi yang tidak baik pula pada diri kita dan juga makhluk lain itu. Nah, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Samanera. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena saat lagi Manage Your Mind akan segera kembali dan tetap di Manage Your Mind. Terima kasih atas kesetiaan Anda kepada kami, dan pada segmen kali ini akan ada Atasilani yang bertanya mengenai seputar tema kita, yaitu tentang Pancasila Buddhis. Kepada Atasilani saya persilakan. Nah, Budaya Samanera. Ya, budaya. Yang ingin saya tanyakan, apakah Pancasila Buddhis itu merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh umat Buddha, dan apa akibatnya jika hal tersebut dilanggar di kehidupan yang akan datang? Terima kasih. Ya, jadi silahkan dijawab Samanera. Ya, baik. Pertanyaan bagus sekali. Apa akibat yang akan apakah Pancasila itu wajib untuk dilaksanakan, dan apakah akibatnya akan sampai pada kehidupan mendatang, begitu ya? Ya, baik. Di sini Pancasila Buddhis ini sesungguhnya kalau kita bilang wajib atau tidak, itu Sang Buddha tidak pernah menganjurkan menyuruh pada umatnya itu harus melakukan seperti ini. Jadi wajib melakukan seperti ini. Sang Buddha tidak pernah menganjurkan seperti itu, tapi beliau selalu menganjurkan, membabarkan. Jadi istilahnya itu tidak mengharuskan, tapi menganjurkan, memberikan satu anjuran kepada setiap umatnya. Dari setiap apa yang beliau sampaikan itu adalah anjuran-anjuran, bukan keharusan, bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga nanti kalau ada satu keharusan, kewajiban itu merupakan salah satu seperti perintah begitu. Tapi kalau beliau itu adalah suatu anjuran. Jadi bagi para umat, bagi para siapa saja yang ingin melakukan itu, ya silahkan lakukan. Bagi yang tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Beliau selalu menganjurkan. Jadi bukan harus dan bukan suatu kewajiban yang
hendaknya dilakukan. Salah satunya yaitu Pancasila Buddhis ini. Jadi bukan suatu keharusan dan bukan suatu kewajiban. Tapi ini merupakan satu anjuran yang Sang Buddha sampaikan kepada semua makhluk atau kepada umatnya, khususnya umat Buddha dan siapapun juga. Apabila kita melakukan atau melanggar 5 hal ini akan membawa dampak yang buruk, dan apabila kita menjaga, merawat dan tidak melakukan 5 Pancasila Buddhis ini, maka kita akan memperoleh hasil yang sangat besar, yaitu manfaat-manfaat yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi tinggal pilih saja yang ingin melakukan, yang ingin memperoleh hasil baik, silahkan dijalankan 5 hal ini. Tapi kalau yang ingin memperoleh hal-hal buruk, ya silahkan juga dilakukan pelanggarannya dari Pancasila Buddhis ini. Nah, jadi Sang Buddha tidak mengharuskan, tidak mewajibkan umatnya untuk melakukan 5 hal ini. Tapi dia harus tahu sendiri, dia harus mampu untuk menanggung apa yang diperbuatnya. Kalau dia melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis, dia harus menanggung hasil dari hal yang tidak buruk ini, hal yang buruk ini. Apabila dia melakukan merawat 5 sila ini, maka hasil baik akan dia perolehnya. Nah, jadi Sang Buddha tidak mewajibkan, tidak mengharuskan bagi umatnya ataupun siapa saja untuk melakukan untuk merawat Pancasila Buddhis ini. Jadi yaitu Sang Buddha hanya membabarkan, hanya menganjurkan. Sehingga kalau kita mau seperti itu ya lakukan, kalau kita mau merawat ya silahkan lakukan. Nah, itu anjuran dari Sang Buddha. Kemudian hasil buruk di masa yang akan datang. Nah, kalau berbicara tentang kama, ini memang tidak mudah. Tapi sedikit penjelasan seperti yang pernah saya baca di dalam salah satu buku juga menjelaskan, kalau kita melakukan salah satu saja pembunuhan misalnya, maka nanti di kehidupan yang lampau kita akan terkondisi meninggalnya itu karena dibunuh orang, atau karena kecelakaan, atau karena meninggal secara mendadak. Dan juga di situ dijelaskan kalau kita sering melakukan pembunuhan, maka umur kita di masa yang akan datang itu akan berkurang. Jadi akan pendek istilahnya. Usia kita itu di kehidupan yang akan datang akan pendek. Ini secara global saja ya. Secara pastinya memang saya juga masih belum begitu paham, tapi ini ada penjelasan di dalam salah satu buku saja. Nah, kemudian kalau kita melakukan pencurian, ya tentu nanti kita akan bisa sering kehilangan atau sering tercuri barang-barang kita itu di masa kehidupan lampau. Dan kalau melakukan asusila ya tentu nanti sering juga mungkin ya, kalau di zaman sekarang mungkin istrinya diambil orang, atau pacarnya diambil orang, atau pacarnya selingkuh, atau istrinya selingkuh. Nah, seperti itu. Kalau di zaman sekarang kita melakukan pelanggaran asusila. Dan juga kalau kita sering berbohong, nah nanti di kehidupan lampau mungkin akan terkondisi kita akan sering dibohongi. Nah, itu atau diomeli atau apalah yang berkaitan dengan ucapan. Dan kemudian yang terakhir, kalau kita sering melakukan atau mengondisikan diri minum minuman keras atau makan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, di masa yang akan datang, di kehidupan yang akan datang, kita akan terkondisi sebagai orang yang bodoh, yang tidak mudah mengerti tentang pelajaran ataupun hal-hal yang hendaknya kita ketahui. Nah, itu hanya gambaran saja. Tapi secara pastinya ya tentu nanti kalau memang kita memiliki satu kekuatan yang lebih, karena ada untuk mengetahui hal itu memiliki satu kekuatan yang lebih, yaitu disebut sebagai kekuatan batin abinya. Nah, itu baru kita nanti bisa tahu dengan jelas tentang proses itu. Tapi kalau sebagai umat, tapi kita masih menebak-nebak saja, masih hanya gambaran saja, dan masih hanya sebatas penjelasan dari Sang Buddha. Nah, lebih dari itu, kalau kita sering melakukan pelanggaran 5 sila ini, kita akan bisa terlahir di alam rendah, misalnya di alam asura, di alam setan, kemudian
di alam binatang, dan yang lebih parah lagi di alam neraka. Nah, di kehidupan lampau kita bisa terkondisi di alam-alam seperti itu. Kalau kita sering melakukan pelanggaran Pancasila ini. Nah, seperti itu. Jadi, ya hendaknya jangan sampai kita memilih atau mengondisikan ke hal-hal yang seperti itu. Meskipun Sang Buddha tidak mewajibkan atau para murid beliau tidak mewajibkan, tidak mengharuskan untuk merawat 5 latihan sila ini, tapi kalau kita mengetahui dan kita memahami apa manfaat dan kerugian kalau kita melakukan hal itu, tentu kita sendiri kalau sebagai orang bijaksana harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang baik hendaknya kita kembangkan dan yang buruk hendaknya kita tinggalkan. Hendaknya kita merawat Pancasila Buddhis, bukannya malah melanggar Pancasila Buddhis, karena mengakibatkan di kehidupan lampau, di kehidupan yang akan datang memperoleh kondisi yang buruk kalau kita melakukan hal yang buruk tersebut. Nah, seperti itu. Ya, begitu demikian. Atasilani sudah cukup jelas? Iya, baiklah Samanera, kurang lebih kita berbincang-bincang hampir 60 menit ya. Dan untuk kesempatan kali ini silahkan Samanera menyampaikan pesan dhamma ataupun kesimpulan dari perbincangan kita ini tadi untuk para pemirsa Dhamma TV khususnya. Silahkan. Ya, baik para pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, berkaitan dengan Pancasila Buddhis ini memang sangat fundamental sekali dan sangat menjadi dasar bagi setiap kehidupan. Kalau kita dapat menjalankan 5 moralitas ini, kita akan memperoleh hal yang membahagiakan. Bahkan tujuan dari umat Buddha yang utama bisa kita realisasi, yaitu Nibbana, yang dimana itu merupakan salah satu tujuan dari umat Buddha yang bisa kita raih kalau kita memiliki atau merawat moralitas itu dengan baik. Dan yang menjadi satu hal yang membuat kita bisa menjalankan 5 latihan ini dengan baik adalah kita harus memiliki hiri dan otapa, yaitu memiliki rasa malu berbuat jahat, dan juga kita memiliki rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat itu. Sehingga kalau kita memiliki malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya itu, maka kita tidak akan berani, kita tidak akan mau untuk melanggar 5 moralitas Buddhis ini. Sehingga dengan demikian, kalau kita tidak melakukan pelanggaran dari Pancasila Buddhis ini, maka tentu kehidupan membahagiakan, kehidupan yang damai, perasaan yang bahagia, dicintai oleh sesama, dicintai oleh semua makhluk, itu akan kita peroleh, sehingga kehidupan yang damai, tentram, dan bahkan seluruh dunia ini akan bisa bahagia kalau seandainya saja kita memiliki rasa hiri dan otapa, dan kemudian kita bisa melakukan Pancasila Buddhis ini dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Dan untuk para pemirsa Dhamma TV di manapun Anda berada, ya, hendaknya kita memiliki rasa hiri dan otapa ini, rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya ini, dan juga selalu menjaga, merawat 5 latihan sila ini dengan baik, karena kita ketahui bahwa dengan 5 moralitas Buddhis ini kita akan terlahir di alam bahagia, bahkan tercapai suatu tujuan yang tertinggi, yaitu Nibbana, dengan merawat 5 latihan moralitas Buddhis ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Samanera Abisilo yang telah mau menguraikan penjelasan mengenai Pancasila Buddhis dengan sangat baik sekali. Saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada para Samanera dan Atasilani yang telah hadir dan turut berpartisipasi. Demikianlah pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, pesan-pesan Dhamma yang telah disampaikan oleh Samanera Abisilo. Semoga Anda dan keluarga mendapatkan manfaat dari perbincangan kita kali ini, dan akhir kata saya Atasilani Kantinandi mewakili segenap kru manajemen yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Mind is not everything, but everything is from mind, so manage your mind. Namo Buddhaya.